Engkau sungguh dekat ya Tuhan, dan segala jalanmu benar. Sejak dulu aku tahu dari sabdamu bahwa Engkau selalu besertaku. Para konfrater dan saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Kamis dalam pekan Advent yang kedua. Bacaan hari ini akan mengajak kita untuk hidup di dalam pengharapan, terutama kitab Nabi Yesaya yang akan kita dengarkan. Dalam bacaan Injil, pengharapan itu sudah nyata, yaitu di dalam hidup Yohanes Pembaptis yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, gerakkanlah hati kami untuk menyiapkan jalan bagi putra-Mu yang tunggal. Semoga oleh kedatangannya kami dapat mengabdi kepadamu dengan hati yang murni. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para konfrater, renungan kita hari ini kita ambil dari kitab Nabi Yesaya dengan tema hidup di dalam pengharapan. Nabi Yesaya berkarya di kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, pada zaman 4 raja, yang terakhir adalah Raja Hizkia. Situasi hidup umat pada waktu itu mengalami kemerosotan moral, ketidakadilan, dan hidup beragama hanya menjadi praktek ritual saja, tanpa ada penghayatan sosial yang berarti. Dan menjelang tahun 586-587 terjadilah pembuangan orang-orang Yehuda ke daerah Babel, 2 kali pembuangan, sehingga situasi jemaat itu mengalami situasi penderitaan dan mereka mulai berpikir, merasakan bahwa mereka sekarang tidak mampu untuk buat apapun. Umat mengalami keterpurukan, umat mengalami ketidakberdayaan, bahkan putus asa. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah yang dapat menyelamatkan? Apakah mungkin Israel itu diselamatkan? Yesaya tampil tidak kata-kata keras, tetapi dengan kata-kata penghiburan. Maka nama Yesaya disebut sebagai Tuhan itu menyelamatkan, itu penyelamat. Salah satu pewartaan Yesaya yang hari ini kita dengarkan adalah pewartaan tentang harapan. Berkali-kali Yesaya menuliskan, walaupun orang itu tidak mempunyai pengharapan, bangsa tidak mempunyai pengharapan, ia mengatakan pesan seperti ini, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Beberapa kali di dalam kutipan 41 ini Yesaya mengungkapkan kata-kata tersebut. Dan di akhir kitab Yesaya bab 41 dikatakan, supaya orang mengetahui bahwa tangan Tuhanlah yang mengerjakannya. Yesaya di tengah keterpurukan, di tengah tidak ada jalan keluar, di tengah di mana perhitungan manusiawi itu tidak memungkinkan adanya pemulihan, Yesaya memberikan pengharapan. Itulah yang menjadi sumber utama dari pewartaan Nabi Yesaya. Allah lah satu-satunya pengharapan, bukan pertimbangan manusiawi kita. Nah, di dalam masa pandemi ini yang sekarang ini kayaknya semakin naik jumlah orang, yang ada sebuah media mengatakan bahwa 1 dari 5 perkawinan itu mengalami perpisahan. Belum dihitung mereka yang juga ada tema-tema tentang keluarga, tentang KDRT, tema tentang pekerjaan, dan lain sebagainya. Banyak orang menemukan dan merasakan bahwa sudah berusaha maksimal, tetapi segala perhitungan itu mentok. Bahkan sampai Romo pun itu diminta untuk mencarikan bantuan dan lain sebagainya. Nah, ketika pertimbangan manusiawi mentok, ketika kita semua sudah tidak mampu berharap, kepada siapakah kita berharap?
Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya, hanya satu yang dapat kita andalkan, yaitu berharap kepada Tuhan. Tentunya ini bukan PHP, tetapi yang namanya pengharapan di dalam Tuhan itu berarti bahwa kita di satu sisi benar, kita berdoa terus-menerus kepada Tuhan, tetapi yang lebih utama juga adalah bahwa kita itu hidup benar di hadapan Tuhan. Kita setia menjalani situasi yang tidak enak ini dengan hidup benar, dengan tetap terarah kepada Tuhan. Itu hidup di dalam pengharapan tidak cukup hanya doa, tetapi juga harus cara hidup orang yang tetap benar, tetap setia, dan tetap tekun setia kepada kehendak Tuhan. Semoga pada masa Advent ini, di tengah kesulitan yang melanda kita berharap tangan Tuhan nanti berikan pada kita itu kelegaan hati, jawaban atas pengharapan yang sekian lamanya kita nantikan untuk kehidupan kita, untuk perkawinan kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita sampaikan doa-doa kita. Bapa yang Maha Baik, di tengah situasi pandemi yang tidak kunjung henti hampir 1 tahun, ada banyak cara yang telah kami usahakan untuk menyambung hidup kami, menjalani hidup perkawinan, hidup berkeluarga, dan pekerjaan kami. Kadang kami merasa putus asa, tidak tahu harus kemana, menyelesaikan segala perkara yang kami terima. Semoga pewartaan Nabi Yesaya pada hari ini menguatkan kami untuk hidup di dalam pengharapan, menyerahkan segala sesuatunya kepada tangan-Mu, bukan kepada pertimbangan manusiawi kami, berdoa dan hidup benar di dalam ketekunan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Romo Eko Wahyu yang pada jam 11 ini akan menjalani operasi. Kiranya Engkau menjaga hidupnya, menyehatkan badannya, dan semoga tangan-tangan-Mu bekerja melalui para medis dan setiap orang yang mengambil bagian di dalam operasi tersebut. Berikanlah rahmat kesehatan kepadanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang sakit, terutama karena pandemi COVID-19. Berkatilah mereka dengan kebesaran hati, dengan pengharapan bahwa sakit tidak berarti selesai. Sakit berarti hidup di dalam pengharapan dan menyerahkan segala sesuatunya kepadamu. Engkaulah tabib, Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber keselamatan. Datanglah membantu dan menyelamatkan mereka yang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa dan intensi kita yang kita sampaikan di dalam Ekaristi online hari ini. Demikianlah ya Bapa, doa dan permohonan yang kami haturkan kepadamu. Berkenanlah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya demi Kristus pengantara kami. Amin. Perkenankanlah kami ikut di dalam kerajaan-Mu, serta mendengarkan putra-Mu terkasih, agar kami selamat. Tuhan bersamamu. Semoga kita, komunitas keluarga, hidup dan karya kita, serta rekan-rekan kita doakan di dalam perayaan Ekaristi hari ini, dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.